Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit coronavirus. Apakah penyakit coronavirus itu dan apa penyebabnya serta bagaimana pencegahan serta mengobatinya? Silakan simak video ini. Jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Marilah kita mengawali ulasan kita tentang penyakit coronavirus sambil memijat pelanggan saya. Virus corona. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Selain virus SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 atau virus corona. Virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Tingkat kematian akibat virus corona atau COVID-19. Virus corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 3 Mei 2021 adalah 1.677.274 orang dengan jumlah kematian 45.796 orang. Tingkat kematian atau case fatality rate akibat COVID-19 adalah sekitar 2,7%. Jika dilihat dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia 46 sampai 59 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 56,6% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 43,4% sisanya adalah perempuan. Sekarang kita kenali gejala virus corona atau COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, kemudian sesak napas.
Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, kemudian ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut hypoksia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Untuk menemukan tempat melakukan rapid test atau PCR di sekitar rumah Anda, klik di sini. Kapan harus ke dokter? Segera lakukan isolasi mandiri bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona atau COVID-19 seperti yang telah disebutkan di atas, terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Setelah itu, hubungi hotline COVID-19 di 119x9 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Bila Anda mungkin terpapar virus corona tapi tidak mengalami gejala apa-apapun, Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala, baru lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi mengenai tindakan apa yang perlu Anda lakukan dan obat apa yang perlu Anda konsumsi. Bila Anda memerlukan pemeriksaan langsung oleh dokter, jangan langsung ke rumah sakit karena itu akan meningkatkan risiko Anda tertular atau menularkan virus corona ke orang lain. Anda bisa membuat janji konsultasi dengan dokter di rumah sakit. Kemudian penyebab virus corona atau COVID-19. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory
Respiratory Syndrome atau SARS. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Kemudian memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Kemudian kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Diagnosis virus corona atau COVID-19. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja bepergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala muncul. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga menderita COVID-19. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Rapid test untuk mendeteksi antibodi IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Namun, rapid test antigen sekarang dianggap lebih akurat dibandingkan rapid antibody. Meski demikian, pemeriksaan rapid test atau swab antigen tidak dianjurkan untuk dilakukan mandiri di rumah dan harus oleh petugas medis. Berikutnya, swab test atau tes PCR, polymerase chain reaction, untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Selanjutnya, CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Selain itu, tes menggunakan alat Genos juga bisa digunakan sebagai screening atau pemeriksaan awal untuk mendeteksi virus corona.
Hasil rapid test COVID-19 atau tes genos positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus corona, namun bisa juga berarti Anda terinfeksi kuman atau virus yang lain. Sebaliknya, hasil rapid test COVID-19 negatif belum tentu menandakan bahwa Anda mutlak terbebas dari virus corona. Sekarang pengobatan virus corona atau COVID-19. Belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Selain itu, dokter juga bisa memberikan beberapa langkah untuk meredakan gejala dan mencegah penyebaran virus corona, yaitu merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Komplikasi virus corona atau COVID-19. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini: pneumonia, infeksi paru-paru, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, akut cardiac injury, akut respiratory distress syndrome, dan kematian. Selain itu, saat ini muncul istilah long haul COVID-19. Istilah ini merujuk pada seorang yang sudah dinyatakan sembuh melalui hasil pemeriksaan PCR yang sudah negatif, namun tetap merasakan keluhan seperti lemas, batuk, nyeri sendi, nyeri dada, sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, atau demam yang hilang timbul. Sekarang pencegahan virus corona atau COVID-19. Saat ini Indonesia sedang melakukan vaksinasi COVID-19 secara berkala ke masyarakat Indonesia. Meskipun vaksinasi sudah mulai dijalankan, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi belanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di hari raya, misalnya Idul Adha. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Hindari kontak dengan penderita COVID-19 yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek.
Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jika kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 termasuk kategori suspek dan probable yang sebelumnya disebut sebagai ODP atau orang dalam pemantauan maupun PDP atau pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain, yaitu lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Bila ingin ke rumah sakit atau gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makanan dan minuman, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan langsung oleh dokter di rumah sakit seperti melahirkan, operasi, cuci darah, atau vaksinasi anak perlu ditangani secara berbeda dengan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan virus corona selama Anda berada di rumah sakit. Konsultasikan dengan dokter mengenai tindakan terbaik yang perlu dilakukan. Berikut akan saya sampaikan rangkuman webinar ID. Poin-poin dari webinar Dr. Sugeng Ibrahim Biomed AAM pada tanggal 26 Juni 2021. 1. Penyebab orang tertular COVID-19 adalah karena tidak pakai masker atau cara memakainya masker yang salah atau karena sering membuka masker. 2. Cara memakai masker harus rapat menutup hidung sampai ke dagu. 3. Masker medis lapis 2 atau kain 3 ple atau masker N95 cukup satu saja. 4. Setelah dipakai, dipotong kemudian dibuang, jangan dibawa masuk ke dalam rumah dan jangan dipegang-pegang. 5. Virus sebelum bermutasi, penularan tanpa masker terjadi dalam 15 menit. Setelah mutasi Delta yang dari India bisa terjadi dalam 5 menit. 6. Penyebab kematian bukan karena virusnya, tetapi badai sitokin, yaitu reaksi pertahanan tubuh yang tidak terkendali. Sel darah putih hasilkan sitokin yang berlebihan.
peradangan di paru-paru sehingga paru-paru berisi cairan atau ronsen berwarna putih sehingga O2 atau oksigen tidak dapat masuk ke darah. Yang ketujuh, obat cacing ivermectin adalah obat cacing untuk anjing, kuda, dan hewan lainnya, hanya menghambat replikasi RNA-nya virus, jadi kurang efektif karena penyebab kematian sebenarnya bukan virusnya, akan tetapi badai stokin tersebut di atas. Delapan, terapi plasma convalescence hanya efektif sebelum 5 hari. Gamaras atau intravenous immunoglobulin atau IVIG dari plasma darah orang yang sehat mahal, dan secara stem cell atau sel punca untuk menyeimbangkan daya imun tubuh lebih murah. 9. 3-5 hari timbul gejala puncak pada hari ke-7 sampai dengan hari ke-10, kemudian menurun. Hari ke-14 akan sembuh. Jadi jika hasil tes antigen negatif harus dites lagi 5 hari kemudian. Kalau negatif lagi barulah berarti bahwa benar-benar sudah negatif. 10. Tes antigen negatif jika CT value lebih dari 30. CT merupakan cycle threshold. Padahal benar-benar negatif jika CT value nilainya lebih dari 35. Jadi jika tes antigen negatif bisa merupakan false negatif palsu, bisa sedang OTG, bisa menulari orang lain, jadi harus segera tes PCR. PCR negatif berarti nilai CT-nya di antara 35 sampai 40. CT value yang makin rendah makin menular, gejala akan makin berat. Batas negatif jika CT value nilainya sudah ke 35 ke atas. 11. Batas saturasi oksigen itu nilainya 90. Jika nilainya di bawah itu harus segera ke rumah sakit terdekat. 12. Cara menaikkan oksigen yaitu dengan cara menarik nafas dari hidung secara dalam-dalam 2, tahan 5 detik, lalu buang nafas, lakukan minimal 5 kali berturut-turut. 13. Jika ada yang kena COVID berarti 30 orang di sekitarnya harus diperiksa. 14. Pencegahan vitamin C 500 mg D3000 International Unit berjemur jam 10 pagi. Zinc deoklenat 20 mg biasanya sudah ada bersama dengan sediaan vitamin C. Susu murni bukan susu kental manis yang isinya sawit, susunya cuma sedikit. Atau protein lain misalnya ikan putih, telur, kacang. Vitamin C lebih dari 1000 mg akan dapat menyebabkan gangguan osteoporosis. 15. Jika sudah divaksin D3 dan zinc tidak perlu. 16. Jika sudah pernah kena COVID tidak perlu segera divaksin atau divaksin setelah jangka waktu 3 bulan kemudian. 17. Jika sudah pernah vaksin kemudian ingin divaksin lagi dengan merek vaksin lain, tunggulah setelah 6 bulan. 18. AstraZeneca Pfizer efikasinya 99%, antibodi 1-1,5 tahun, tapi ada risiko penggumpalan darah karena yang dimasukkan adalah virus hidup yang diubah RNA-nya, sehingga ada risiko penggumpalan darah. Sinovac efikasinya 53%, antibodi baru akan dilihat pada bulan Juli ini, yaitu untuk penerima pertama di akhir bulan Januari yang lalu, akan tetapi lebih aman saat divaksin. Sinovac harus di suhu 2-8 derajat Celcius, bertahan di luar dalam wadah esnya selama 6 jam. Saat akan dipakai digenggam supaya suhu naik sesuai suhu tubuh, baru kemudian disuntikkan. AstraZeneca Pfizer harus disimpan di suhu yang lebih rendah.
COVID-19. KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, terjadi maksimal 3-4 hari. Jika lebih dari itu berarti terpapar virus COVID setelah divaksin, di mana vaksinnya belum sampai menjadi efektif. 20. Lianhua berguna untuk mencegah penggumpalan darah. 3x4 kapsul selama 3 hari saja. Efektif hanya untuk gejala sebelum 7 hari. Pemakaian yang terlalu lama akan mengganggu ginjal. 21. Uap air panas digunakan untuk mengencerkan lendir di tenggorokan. Caranya segera setelah air mendidih lalu dimasukkan ke ember, tutup dengan handuk sampai uap air terkumpul. Buka handuknya, masukkan kepala ke dalam handuk dengan mata terpejam, sedot dalam-dalam uapnya dengan hidung, mulut tertutup sehingga uap hanya sampai tenggorokan saja, bukan paru-paru. 23. Orang kena COVID dinyatakan benar-benar sembuh dan dapat bertemu dengan orang lain setelah 14 hari. 24. Jika isolasi mandiri di rumah harus di kamar sendiri, kamar mandi dan tempat makan sendiri. Setiap hari bersihkan handle pintu dengan air sabun dan orang di rumah tersebut harus segera menggunakan masker. UV ruangan, UV rendah, UVB, UVA tinggi, beda dengan sinar matahari selama 30 menit tanpa ada orang lain di situ. 25. Minyak kayu putih hanya untuk melegakan tenggorokan, bukan sanggup untuk membunuh virus COVID. 26. Ionic silver butter berguna untuk membuat jadi basah, bukan untuk membunuh virus COVID. 27. Pada penderita COVID, obat yang diberikan antivirus, Avigan atau Fluver, efeknya sama saja. Bedanya hanya harga, karena buatan Jepang atau Indonesia. Vitamin C 1000 mg, D 5000 UI, Zinc 50 mg, pengencer lendir atau Flumucil, dan yang paling penting untuk menanggulangi badai sitokin supaya tidak sesak nafas, kortikosteroid, dexamethasone atau metilprednisolon 8 mg 2 kali 1 tablet 7 hari, kemudian menurunkan ke 4 mg selama 7 hari. Kortikosteroid hanya boleh 7 hari, lebih dari itu masalah akan menurunkan imunitas, sedangkan jika kurang dari 7 hari tidak optimal. Antibiotik sering diberikan untuk infeksi sekedar karena jika dirawat di RS kemungkinan ada infeksi nosokomial dari rumah sakit. Perlu ke RS jika city value kurang dari 30 dan saturasi 0,2 O2 kurang dari 90 ulangan poin di atas. 29. Untuk Indonesia, kondisi aman bebas penularan COVID bisa tanpa masker jika herd immunity sudah tercapai pada 160 juta orang penduduk yang sudah divaksin plus yang sudah sembuh dari COVID. Sekarang ini baru sekitar 44 juta orang yang sudah divaksin. Semoga yang sehat tidak tertular COVID-19, yang sudah tertular segera dapat bebas dari virus COVID-19, dan yang sedang sakit segera dapat recover dengan izin dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hasil webinar dari ini menutup perjumpaan kali ini. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan komen pada kolom komentar dan jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa.